Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang valuasi saham menggunakan rasio PER dan PEG ya. Ini membahas UTS 2023 lalu, chapter 5 ya. Oke, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang gimana sih cara melihat saham yang murah. Oke, jadi biasanya ada 3 ini, walaupun tidak terbatas dengan 3 ini, ada 3 indikator yang biasanya dilihat secara fundamental. Yang pertama adalah PBV atau Price to Book Value ya. Nah ini kalau bisa di bawah 1, artinya kalau dia di bawah 1 sahamnya murah banget. Artinya jika semua suatu perusahaan PBV-nya kurang dari 1, misalnya dipreteli lalu aset-asetnya semua dijual, itu nilainya lebih mahal dari harga sahamnya seperti itu. Jadi kalau udah di bawah 1, nah itu bagus ya, murah. Lalu yang kedua ada juga PE ratio atau PER ya, Price to Earning Ratio. Di sini sifatnya lebih subjektif ya. Kalau saya maunya sih di bawah 10 ya. Lalu yang ketiga ada PEG ratio atau Price Earning Growth ya. Ini dia gimana pertumbuhan price earningnya ya, price to earning ratio-nya seperti itu. Kalau ini sebaiknya di bawah 1 ya. Oke, jadi teman-teman cara ngelihatnya adalah cara mudahnya ini bisa dipakai aplikasi RTI ya. Bisa dari iPhone atau Android. Saya pakai Android. Oke, di sini mungkin teman-teman bisa lihat saham BBTN. Oke, ini per harga 18 Juli 2023 kemarin ya. Dia ada di harga 1.370. Nah, itu tergolong masih murah karena rasionya masih 6 kali. Lalu PBV-nya, price to book value-nya itu 0,7, nggak nyampe 1 ya. Oke, kalau PEG gimana? Nah, itu kita hitung di slide berikutnya. Karena kebetulan soal UTS kali ini membahas PEG rasio juga ya. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke soal chapter 5. Ya, PT Grasindo Multi Perkasa at the beginning of 2023 has PER 12.50 and the EPS is 150. And then over the next 5 years it is expected to increase to 220. With this data, try to determine average annual EPS growth rate and PEG ratio. Oke, jadi PT Grasindo ini awal 2023 dia PER rasionya adalah 12,5, lalu EPS-nya di 150 ya. Oke, diprediksi 5 tahun ke depan akan menjadi 220. Berapa persen tingkat pertumbuhan EPS tahunannya ya. Lalu berapa PEG rasionya. Oke, kita hitung. Oke, diketahui tadi PER-nya 12,5, EPS di tahun awal atau 0 150, lalu di tahun kelima nanti akan menjadi 220. Ditanyakan pertama rata-rata pertumbuhan EPS per tahun, dan yang kedua PEG ratio atau rasio PEG ya. Oke, jawaban yang pertama, oke, pertumbuhan EPS selama 5 tahun, ini belum per tahun ya, masih 5 tahun. Itu kan sebenarnya 220 yang kelima tadi, tahun kelima dibagi 150 dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena kita ingin tahu pertumbuhannya saja, bukan faktor pengalinya ya. Jadi di situ kita dapat 1,46 dikurangi 1 jadi 0,46,67 atau 46,67%. Oke, tunggu dulu ini selama 5 tahun. Yang ditanya adalah tiap tahun. Oke. Lalu untuk pertumbuhan IPS per tahunnya gimana? Ini kita tahunya 5 tahun ya. Oke, masih sama. 220 dibagi 150, tapi kita akar 5 dulu baru dikurangi 1 ya. Jadi tadi 220-nya dibagi 150 tetap, tapi di pangkat 1/5 ya, atau di akar 5. Akhirnya kita dapat 1,07 dikurangi 1 jadi 0,0796 atau 7,96% ya. Oke, jadi jawaban A adalah
7,796. Oke, berikutnya kita lanjut ke menghitung rasio PEG ya, atau PEG ratio. Oke, di buku kita udah tahu dari PI ratio itu kita harus bagi dengan pertumbuhan per tahunnya selama 3 atau 5 tahun. Di sini kita pakai 5 tahun karena datanya ada 5 tahun. Oke, tinggal dibagi aja. Dari pernya itu, kita udah tahu pernya adalah 12,5 ya. Oke, dibagi 7,96. Ini dalam bentuk persen ya pertumbuhannya. Jadi nggak dibagi 100 lagi ya. Oke, kita dapat value-nya 1,57. Nggak terlalu murah ya kalau dilihat dari sini juga. Oke, mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.